Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita kuliah menutupi atau mengganti kuliah kita di Rabu, ya. Kuliah kita di Rabu ini karena pertemuan keempat. Saya menghindari jangan ada setiap minggu itu tidak masuk karena jadwal kita itu sulit untuk diganti, ya. Mungkin Anda punya waktu, saya punya waktu, karena juga saya padat. Apalagi kalau dosen lain, ya, kalau dosen lain saya aja yang hanya 9 kelas yang ngajar itu padat main. Baik, saudara sekalian, saya mereview lagi kuliah kita terdahulu, yaitu bicara tentang unsur intrinsik puisi. Ya, kalau Anda ingat, kuliah kita minggu lalu bicara tentang unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik puisi yang kita bicarakan itu ada 3, yaitu tema, amanat, dan gaya bahasa. Benar? Jadi tema, amanat, dan gaya bahasa. Dan unsur ini juga berlaku atau terdapat juga pada prosa fiksi. Jadi kalau Anda cari unsur intrinsiknya puisi, tema, amanat, dan gaya bahasa, di fiksi juga sama. Karena itu kemarin kita bicarakan juga pada pembelajaran apresiasi prosa fiksi. Ya, berarti sudah ada 3 yang kita pelajari. Lalu kalau kita cari dalam teori, kalau kita baca dalam teori, saya selalu mengatakan pada Anda baca aja buku, karena masing-masing pengarang atau ilmuwan bidang sastra itu punya pendapat masing-masing. Terjadi terkadang perbedaan-perbedaan. Ya, di sini ada, di sini tidak ada. Nah, tapi oke lah. Mungkin Anda pernah kemarin menyatakan bahwa Anda bisa menemukan nanti, yaitu bicara tentang imaji, kata konkret, dan diksi. Saya bahas itu dulu. Imaji, kata konkret, dan diksi. Nanti mendalamnya nanti Anda lihat di media sosial, di Google atau di YouTube. Apa imaji itu? Nah, imaji itu sama enggak dengan imajinasi? Maksudnya ada, sama? Ya, sama. Imaji itu sesuatu yang diimpikan, sesuatu yang dihayalkan, sesuatu yang dirasakan. Imaji itu kata imajiner, kata imajiner, kata dasarkan imaji. Ya, imajinasi kata dasarnya kan imaji. Anda bisa lihat nanti di kamus. Jadi orang sebelum menulis dia ada berimajinasi dulu. Dia berimajinasi dulu. Artinya apa yang dia rasakan, apa yang menjadi sesuatu yang ingin dituangkannya dalam karya sastra itu sudah dipikirkannya. Ya, sudah dipikirkannya. Nah, bagaimana mewujudkannya? Dia perlu yang namanya kata konkret. Dia perlu yang namanya kata konkret. Jadi perwujudan dari imaji itulah artinya timbul kata konkret. Dia memilih kata. Nah, untuk memilih katanya diproseskan yang namanya diksi. Karena kata itu, ya, bisa jadi untuk mewujudkan imaji tadi tidak hanya satu kata. Ada beberapa alternatif kata. Mungkin 5, mungkin 10. Yang kata yang saya katakan tuh kata yang bisa jadi yang bersinonim. Ya, ada kesamaan arti secara denotatif. Bersinonim dia. Atau dengan kata lain, kata yang secara makna memang dia ada bedanya gitu.
lebih meluas maknanya atau lebih mendalam maknanya, tapi maksudnya sama, ya. Jadi dan bisa jadi pilihannya juga jatuh kepada makna yang secara konotatif punya nuansa, dimensi arti yang banyak. Nah, pertimbangan-pertimbangan lain lagi termasuk pertimbangan yang lain itu yaitu termasuk pertimbangan 5. Maka dia baru menjatuhkan pilihan katanya. Tentu kata itu dipilihnya itu memperkuat larik puisinya. Dalam arti aspek supaya larik puisinya itu ketika kehadiran kata menyatu dalam makna, menyatu dalam arti, dalam estetika. Bisa dipahami? Jadi apa keterkaitannya imaji dengan kata konkret dan diksi? Itu tadi keterkaitannya. Imaji itu belum wujud, ya, dia masih dalam pikiran, perasaan, pengarang. Tapi dia tercermin di kata, ini imajinya ini. Nah. Dan kemudian saya katakan kepada Anda, kalau yang dikatakan kata konkret wujudnya imaji itu dengan memilih kata. Nah, proses wujudnya lari itu ada namanya proses. Proses itu namanya pemilihan kata, diksi. Nah, di sini Anda bisa pahami nanti, ya. Itu punya keterkaitan, tapi setelah nanti Anda paham, Anda tahu, misalnya begini, Anda mengkaji tentang diksi, tentu Anda lihat dulu, kenapa mencari diksi? Kita harus gambarkan dulu alternatif kata yang menurut kita yang mendekati dengan itu. Baru kita interpretasikan kenapa penyair memilih kata itu. Menurut argumentasi kita. Ya, menurut argumentasi kita, kenapa penyair memilih kata itu? Saya beri contoh yang bersinonim, yang selalu saya katakan pada Anda, Khairil. Dia menggunakan kata aku, ada kata beta. Nah, padahal ada kata lain yang bersinonim kan? Ada kata hamba, ada kata saya, pengganti orang. Pertama. Tapi kenapa Khairil memilih kata aku? Tidak kata beta, pada saja aku. Sementara pada puisi surat buah Dinta Maila itu dia menggunakan kata beta. Nah, itu yang perlu diinterpretasikan. Kenapa? Tadi saya katakan pada Anda, kata itu secara makna denotatif, makna kamus sama. Tapi dari segi rasa itu berbeda. Ya, perbedaan pada rasa gitu. Jadi penyair memilih kalau digunakan kata saya pada kata aku, pada konteks itu tidak ada masalah, artinya sama. Tapi dari segi rasa berbeda. Rasa ego, emosi egonya itu tak muncul. Saya kalau sampai waktu saya kan beda dengan ego keakuannya itu. Itu satu. Yang kedua misalnya kata beta, mungkin dia mengatakan ditujukan kepada daerah timur, karena orang timur itu mengatakan saya itu beta, memanggil nama saya, mengganti nama dia mengatakan beta. Itu berlaku di daerah timur, daerah Maluku sana, daerah Irian sana gitu. Mungkin konteks artiannya, konotasinya aku, tapi lebih ke ciri khas. Kenapa? Ya Pati Rajawane itu kan daerah ketimuran, lebih akrab dengan itu. Karena itu digunakan beta Pati Rajawane. Tidak mungkin digunakan kata ambo Pati Rajawane. Tidak mungkin kata Pati Rajawane itu warna orang Minang. Ya, nggak mungkin. Jadi itu
caranya kita mencari atau mengapresiasi diksi dalam puisi. Bukan seperti halnya orang katakan ini diksinya ini. Sebetulnya itu yang dikatakan itu kata konkretnya. Tapi kalau kita kata diksi, sebetulnya ada alternatif lain. Ya. Lalu dalam konteks ini kenapa penyair memilih kata ini? Pertimbangannya apa? Bisa saja pertimbangan makna. Bisa saja pertimbangan estetika bunyi, rima misalnya. Kalau digantinya kata lain tidak terbentuk rima. Ya. Kenapa Cikini ke Gondang Ria? Kenapa kata Gondang Ria dipilih? Kan ke Cikini itu macam-macam, bukan hanya kayak Gondang Ria. Dalam lagu, ya, Cikini ke Gondang Ria, kok penyairnya ataupun penulis lagunya memilih kata Gondang Ria? Kenapa tidak kata lain yang bunyinya juga A? Jadi bisa saja berkaitan dengan makna. Ada historisnya hubungan antara Cikini dan Gondang Ria. Sama dengan kalau kita bicara Pantun Lama. Ya. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Angsa Dua. Kenapa Pulau Pandan disebut? Padahal Pulau Pandan itu dah tertutup oleh Pulau Angsa Dua. Nah, itu yang misteri dalam pemilihan diksi itu yang belum terjawab. Paham? Jadi kalau kita lihat itu bukan berarti sekonyong-konyong kita dapat. Ini kita penikmat ya, tapi kita bisa telisik. Ada apa nih misteri? Pulau Pandan jauh di tengah. Sudahlah jauh, diliputi lagi oleh Pulau Angsa Dua, ditutupi lagi oleh Angsa Dua. Berarti Pulau Pandan itu nggak bisa dilihat, dipandang, karena ditutup oleh Angsa Dua. Anda nanti kalau ke Jakarta, ke Sumatera Barat, ke daerah Bung Hatta, di depan itu ada jumpa di pantai Bung Hatta, Pulau Pandan itu, ya. Jadi itu yang kita jadi misteri. Sama juga pantun lain, misalnya nih, kalau kita bicara contoh pantun, ya, pisang emas di bawah belayar. Kenapa ada pisang emas? Kan banyak pisang lain. Kalau hanya bicara bekal, kenapa tidak pisang tanduk yang lebih besar? Yang enak dimakan, kenapa tidak pisang lidi yang halus-halus? Nah, itu pertanyaan seperti itulah seorang peneliti harus jeli mempertanyakan. Kenapa di situ? Ada apa rupanya? Bisa jadi itu lebih pertama kali dikenal orang Melayu misalnya, atau itu punya dimensi lain tentang pisang dibandingkan pisang lain. Nah, interpretasi saya nih, kalau saya pernah menanam pisang emas, itu kan pisang emas itu kalau masaknya kan masak satu, itu kan tidak serentak masak. Yang Anda lihat di Aringka itu kan karena dibungkus dengan plastik, itu semuanya masak, kan itu warna cahayanya tidak kuning, tidak arah ke oranye. Kalau masak batang arah ke oranye warnanya, jadi kuning pucat. Itu yang sudah matang dipotong, dibungkus dengan plastik. Yang ada yang menggunakan kata karbit, ada yang tidak, akhirnya seragam masak. Salami tidak begitu, dia masak satu-satu. Jadi orang tidak kaget. Coba kalau masak di peram, Anda tiba-tiba dikasih misalnya pisang kepok atau pisang batu kata orang, tiba-tiba masak semua, bingung. Nah, udahlah, digoreng aja. Udah digoreng masih sisa, udahlah, dicairkan aja buat tepung, buat lapek atau apa namanya, godok gitu. Karena kan tidak jadi bekal. Satu, tapi ada penelitian katakan begini, ini penelitian yang saya jumpa, informasi dari teman saya di Universitas Malaya diteliti, katanya jadi ada kolaborasi antara dosen sastra dengan dosen biologi, jadi diteliti di labor. Katanya pisang emas itu di samping kadar kalorinya
tinggi, dia punya zat anti mabuk. Iya. Iya. Punya zat anti mabuk. Jadi bagi yang tidak pernah berlayar, tidak pernah naik kapal, ada namanya mabuk laut. Di darat Anda bisa tidak mabuk, tapi di laut bisa mabuk. Bukan mabuk karena ombak. Ya. Bukan karena ombak besar saja mabuknya. Tapi memang karena angin udara itu di laut berbeda. Jadi ada orang mabuk laut. Jadi ada mabuk darat, ada mabuk udara, ada mabuk laut. Jangan ada sangka orang naik pesawat ada mabuk. Ada gitu. Jadi itu yang dicoba dicari jawaban. Apakah itu benar? Itu kita cek lagi. Jadi mungkin saja karena orang mencoba mencari misteri tadi, misteri dari pisang emas tadi. Banyak mata-mata Melayu yang belum dipahami orang tentang diksinya. Ya, ada pantun asam kandis, asam gelugur, si tiga asam si liang kan gitu. Nah, maksudnya apa? Gitu. Kan masih misteri. Padahal kalau kita lihat secara sekilas itu semacam padanan bunyi saja, semacam padanan bunyi untuk mengarah kepada isi, membentuk rima. Padahal tidak semua sampiran itu yang dia fungsinya hanya padanan bunyi aja. Memang sekilas kita memahami bahwa itu adalah padanan bunyi. Bisa dipahami? Jadi imaji orang itu tadi yang saya katakan diwujudkan dengan kata konkret. Kenapa dia menghayalkan itu? Sama dengan tadi saya katakan, kenapa dia menghayalkan atau membayangkan Pulau Pandan jauh di tengah? Kan imajinasinya dia. Kenapa tidak pulau lain yang dibicarakannya? Ada apa hubungan, mungkin hubungan historis atau hubungan pribadi? Secara psikologis, ini saya bicarakan secara psikologis, orang akan selalu menyebut nama seseorang. Kalau misalnya Anda punya teman nih, ketika bicara dengan Anda, sekali bertemu itu juga dibicarakan 2 kali, 3 kali, Anda harus tanya, ada apa nih kok itu yang dibicarakan? Secara tidak sadar, otak kecil kita keluar kata itu. Ada apa? Karena itu penyair itu imajinasi dia di bawah sadar kemungkinan muncul yang dia pilih katanya ini. Bisa dipahami? Jadi itu ya nanti kita dalami, nanti Anda lihat di media sosial. Kalau ada yang pemikiran menyimpan dengan saya, boleh-boleh aja. Ya, saya selalu mengatakan bahwa saya bukanlah orang yang memberikan kepastian, tapi menurut saya pasti saya. Tapi menurut narasumber lain bisa saja itu berbeda. Karena itu saya katakan saya sepaham dengan yang dikatakan Tio. Dosen sastra itu keberatan di situ, beratnya di situ. Saya harus berani mengatakan argumen saya itu begitu. Kalau sastra tidak ada kepastian, karena dia dinamis, ya, dinamis. Gitu. Nah, jadi itu tadi ada kita bicara kata konkret tadi kita bicara misalnya yang berkaitan dengan tuntutan fisik. Nanti ada lihat di apa? Misalnya citraan. Berarti kan sebetulnya citraan itu yang dituntut itu adalah indera penglihatan. Misalnya citraan cepat misalnya, ia kencang sekali, kan citraan sebetulnya. Kata kencang itu munculnya karena kita lihat. Mungkin dia kencang sekali kita dengar. Kenapa kencang? Ya karena saya dengar begitu. Karena begitu. Nah nanti Anda lihat di gaya bahasa itu, ada citraan penglihatan, pendengaran, ya, raba, gitu. Kita seperti itu. Itu pembahasan kita tentang 3 tadi. Berarti udah 6, ya. Nah lalu Pak,
pada teori tidak ada bicara tentang citraan Pak, atau kata konkret, tidak ada bicara imaji. Itu berarti pengarang menganggap atau pengamat menganggap itu sudah include pada diksi. Jadi kalau Anda baca nanti ada menulis skripsi, katanya kayak belajar imaji, ada lagi yang namanya kata konkret. Tapi kok ini hanya diksi saja, karena dianggap itu sudah include pada diksi. Jadi diksi itu punya keterkaitan dengan imaji orang, ya, mewujudkan itu dengan kata konkret tadi. Karena itu teori yang mengatakan tidak bicarakan kata konkret dan imaji, dia sudah include pada diksi prosesnya itu. Karena bagaimanapun pertimbangan orang memilih tadi, itu saya katakan pada Anda, orang memilih tadi, orang membayangkan apa yang dia bayangkan, meskipun apa yang diimajinasikan itu tidak bisa sepenuhnya mewakili kata yang dia pilih, ya, tidak bisa. Apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, tidak mungkin bisa diwakili oleh kata. Saya beri contoh. Kalau Anda nih, misalnya berdua atau bertiga, di eksperimen kita, ditusuk dengan jarum pentul, sikit. Pasti semuanya katakan Waalaikumsalam. Pasti semuanya katakan sakit. Tapi sakit yang satu dengan lain sebetulnya berbeda. Kebetulan aja dia pilih kata sakit, sama sakit, tapi kualitasnya berbeda. Yang biasa kena suntik biasa aja sakitnya, sakit seperti semut rasanya mungkin, tapi sakit juga. Tapi yang trauma dengan jarum suntik, rasa sakit itu luar biasa. Jadi itu tadi saya katakan, kata bisa sama, tapi dari segi rasa itu sebetulnya berbeda. Dan kata tidak bisa mewakili rasa secara utuh. Ya. Nah, oleh karena itulah saya katakan pada Anda bisa menjumpai nanti penyair mengubah puisinya. Karena dia tidak puas dengan kata itu. Anda nanti bisa cari nanti, kalau saya tidak salah di majalah Siasat. Kalau nanti ada pameran-pameran di Pusat Minang Bahasa, biasanya dipamerkan itu. Saja aku itu punya judulnya dulu tidak aku, diubah. Atau katakanlah gitu, Anda bisa cari nanti kumpulan saja Ibrahim Satta, judulnya Haiti. Nah, kalau Anda punya sebelum itu antologinya, Anda akan menjumpai puisi yang sama yang sudah diubah. Haiti itu proses perubahan beberapa puisi, kumpulan puisinya. Nah, itu bukti saya katakan penyair sendiri bisa saja dia merasa tidak puas dengan proses pertama. Itu penyair sekaliber Ibrahim Satta, itu dari kaliber internasional ya. Puisinya banyak terjemahkan oleh orang lain. Dia angkatannya Sutarji Kasubahri. Itu yang saya katakan tadi. Saya buktikan bahwa kata tidak bisa mewakili imaji orang secara utuh. Tidak mungkin bisa. Karena imaji itu berkaitan dengan rasa. Nah, kata tidak bisa menerjemahkan rasa. Dia ibarat kata orang sekelek aja, kamu sih ya kamu, artinya seperti itu. Nah, inilah sebetulnya yang kalau Anda baca nanti dalam Credo Pustarji yang harus pahami tadi, kalau Anda memahami yang dikatakan tadi tentang kata. Kan Anda baca Credo Pustarji dulu, kemarin pernah saya sudah baca kan? Persoalannya itu kan persoalan kata. Kata tidak lagi dijajahi oleh makna, kata Pustarji. Dia dibebaskan kata dengan makna. Kalau bicara kursi, ya kursi bukan maknanya tempat duduk. Karena katanya tempat duduk itu bukan hanya kursi. Orang bisa duduk di mana saja. Karena itu maknanya, fungsinya, fungsi kata. Nanti ada pahami lagi di Credo ya tadi. Baik.
Ya, nanti sebelum kita nanti latihan untuk lebih paham lagi, saya lanjutkan lagi. Ya, ada lagi 2 unsur yang kita bicarakan hari ini, yaitu unsur irama dan unsur rima. Irama dan unsur rima. Unsur irama ini sebetulnya setiap puisi itu ada iramanya, tapi berbeda dengan irama unsur dalam karya puisi itu yang dilakukan pada puisi yang berpola. Iramanya tetap terpola. Misalnya syair, ya syair, memang ada polanya, pola iramanya. Jadi kita ikuti iramanya itu. Anda membaca, Anda memahami nanti badai dari Inhu. Misalnya syair Suara Kapal. Anda bisa lihat di Google. Bagaimana orang baca syair Suara Kapal? Memang begitulah iramanya. Yang berbeda itu lirik aja. Berpola. Ya. Nah, kenapa pola muncul seperti itu? Yang pertama, karena ada nuansa estetika bunyi yang dia agungkan, yang dia angkatnya dari irama itu. Yang kedua, memang dia membedakan dengan yang lain. Kalau dalam istilah kita itu namanya langgamnya, gayanya. Syair saja punya irama yang bermacam-macam. Tadi syair Suara Kapal, ada nama syair Selendang Delima, iramanya beda lagi. Ada yang Dodang Sayang, beda lagi. Syair itu ada yang mengatakan ada 7 irama. Banyak iramanya. Ya. Nah, itu yang Anda harus tahu gitu. Anda harus tahu yang dikatakan irama tadi. Karena itu pada puisi yang berpola, yang perkembangannya itu pada sebelum Chairil Anwar muncul, ya, sebelum Chairil Anwar muncul, karena Chairil Anwar kan kita katakan dia tokoh puisi bebas, bahwa puisi itu rata-rata itu berpola, gurindam, pantun, syair itu berpola, seloka, bidal itu berpola semuanya. Kenapa berpola? Karena rimanya itu ditentukan dengan larik. Jumlah kata dalam satu larik itu kecenderungan pada puisi berpola itu adalah 4 hingga 5. Dan kecenderungan orang menjatuhkan intonasi itu pada kata kedua dan pada kata-kata terakhir. Anda bisa dengar gendang gendut, tidak mungkin orang gendang, tidak mungkin orang ucap itu, pasti gendang gendut tali kecapi, kan kata kedua. Nah, jadi cengkoknya itu jatuhnya pada kata kedua dan kata terakhir. Anda dengar irama lagu Melayu, kalaulah ada, kan iramanya kata kedua, bahkan itu dijadikan diulang gitu. Paham? Nah, ketika zaman Chairil, karena lari itu tidak ada polanya lagi, tidak ada aturannya lagi, bisa saja satu lari atau satu baris itu satu kata. Pernah dengar itu membaca puisi Chairil yang satu kata? Saya bacakan 1943 judulnya puisi itu. Racun berada di regu pertama, itu masih biasa. Menusuk rabu terasa di dada, biasa juga. Tenggelam darah dalam nanah, malam kelam membelam, jalan kaku lurus putus, itu masih dekat itu. Candu, satu kata. Tumbang, tanganku menadah patah, luluh, terbenam. Jadi satu kata. Bagaimana mau ditukar rimanya?
iramanya. Karena itulah Khairil membebaskan irama, bukan tidak ada irama, membebaskan irama dalam puisinya. Nah, setelah itulah unsur irama itu tidak dimasukkan orang sebagai unsur intrinsik. Bukan berarti puisi itu tidak ada iramanya, tapi irama itu tidak mengikat, ya, tidak mengikat, jadi bebas. Muncullah irama-irama baru, ya, yang kita katakan namanya lagu. Kalau dulu kita tahu sebelum itu lagu-lagu Melayu itu banyak kan lirik itu berupa pantun, berupa syair. Setelah kemudian karena itu udah bebas, orang menciptakan irama sendiri. Jadi irama itu bukan tidak ada, semakin dinamis dia. Kenapa irama itu ada? Karena ada rima. Efek dari rima itu akan muncul irama. Efek dari rima itu muncul irama. Anda pernah mengamati orang baca mantra atau baca doa yang tidak dizahirkannya, tidak jelas kita apa dibacakannya, tapi seperti menggumam saja. Anda dengar muncul semacam irama, amin, amin katanya. Tak tahu kita apa yang bacanya gitu. Entah dia minta istri, tambah istri, entah minta rezeki, sudah tidak tahu. Ya, kalau tidak dizahirkan, saya selalu tidak ikut doa itu. Saya selalu tidak ikut. Mungkin doa pribadi, kita mengaminkan. Dia minta tambah istri, kita mengaminkan. Nanti kita ribut, dia istri tambah istri, kita ribut. Anda yang mengaminkan kemarin. Jadi kalau doa ramai-ramai ya dizahirkan, ya dikuatkan, gitu. Supaya tahu doanya apa gitu. Sekedar nyimpang. Jadi itu paham ya unsurnya. Lalu kita bicara rima, pembahasan kita terakhir rima. Nah, rima ini dulunya pada awalnya orang hanya mendengar rima di akhir bait. Kenapa rima di akhir bait? Karena sastra itu pada mulanya puisi itu bentuknya orality. Sama saya katakan tadi sama Anda. Ketika Anda mendengar orang baca mantra misalnya, kan ujungnya aja dengar, ujungnya aja. Yang lain tidak dengar nih, awal tidak dengar, sumpah serapah dengar tidak dengar, atau baca doa. Yang tahu kan ujungnya aja. Karena itu kecenderungan orang dulu mengatakan rima itu pada rima akhir, pada bait. Padahal rima itu bisa terdapat di akhir, bisa terdapat di tengah, bisa terdapat di awal, bahkan bisa terdapat di satu lari. Nah, kalau kita lihat polanya, bunyi akhir, ini bunyinya ya, pada kadar bunyinya, itu ada 4 pola yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, bunyinya itu sama, yang dikatakan rima serangkai. Mau A bunyi terakhir, mau I, mau O, pokoknya sama semuanya. Itu dikatakan rima serangkai. Ya. Kalau di dalam teori dikatakan, di sekolah dikatakan rima A. Padahal A itu tuh menyalahkan teori, itu sebetulnya simbol bunyi. Jangan sampai nanti anak-anak mengatakan ini karena akhirnya A, kebetulan contohnya kita buat akhirnya A. Tapi akhirnya kebetulan B, tidak ada rima, yang ada kan A, ini B. Jangan sampai salah seperti itu. Itu simbolnya untuk mengingatnya aja. Bunyi yang pertama kali muncul kita tandai dengan huruf A. Begitu. Yang kedua muncul beda dengan yang pertama atau muncul lagi yang berbeda, kita tandai dengan huruf B. Boleh kita katakan XZ tidak ada masalah. Atau kita buat
kode yang tersendiri, tanda bintang, tanda lingkar, tanda bulat, tanda lingkar, bulat. Saya dulu kalau nilai mahasiswa, saya biarkan aja di kelas. Ada anak mahasiswa yang nakal ingin melihat nilai saya, nggak tahu dia nilainya apa, karena saya kode bintang, bulat, tak bulat. Yang tahu tuh teman saya aja. Kadang saya buat bintang pakai min di belakang, bintang pakai plus di depan. Bukti kita aja gitu. Nah kira-kira seperti itulah. Tapi itu sudah berlaku lama. Seolah-olah katakan rima a. Itu a itu simbol bunyi. Kita harus dipahami. Karena harus koreksi lagi. Ya. Yang kedua polanya yang bersilang. Bersilang itu apa? Ada selanya. A B itu bersilang. Ya bersilang. Jadi A B itu bersilang. Nah, ketiga rima itu dikatakan kembar. A jadi 1 2 sama dan B. Jadi kembar dia. A B. Dan yang terakhir yang namanya berpeluh. Yang di tengah yang sama. A B A. Ya. Jadi bunyi lari yang pertama dengan yang terakhir itu sama, yang tengah kedua dan ketiga itu bunyinya sama, jadi berpeluh. Itu konsep atau pola bunyi akhir, ya. Nah, tadi kan di akhir lari. Padahal bunyi itu bisa Anda jumpai nanti bisa jadi di tengah bait. Ya. Ya bukan hanya di akhir bait, bisa saja Anda jumpai di tengah bait. Bisa juga Anda jumpai nanti di awal. Di kata awal. Bisa jadi. Paham? Nah, jadi itu letaknya. Jadi bisa di awal bait, bisa di tengah, bisa di akhir. Dan kesamaan bunyi bukan hanya pada tingkat bunyi, bisa jadi kesamaan lebih tinggi dari ketika bunyi itu suku kata. Jadi bukan hanya satu huruf yang sama, ya, tapi sudah suku kata, lebih dari satu kata. Ya, udah kalau dalam fonologinya udah fonemnya, udah suku katanya, ya, udah lebih dari satu huruf. Nah, dalam teori mengatakan itu namanya rima paruh. Rima paruh, rima separuh, katanya separuh. Ada yang mengatakan teori mengatakan rima paruh. Jadi katakan rima paruh, ini Pak, kayak katanya rima serangkai. Tapi kalau rima paruh dari segi kesamaan bunyinya dia lebih dari satu huruf. Ya, tapi kalau kita pandang pada huruf akhir, dia rima serangkai misalnya. Atau rima bersilang, atau rima berpeluh, atau rima kembar. Tapi karena dia kesamaan bunyi itu lebih dari satu huruf, tidak sampai satu kata, kita katakan rima paruh atau rima separuh. Dan kemudian yang utuh, yang penuh, ya yang penuh. Nah di awal selalu kita katakan di dalam teori itu namanya repetisi. Pengulangan. Ya orang langsung mengatakan itu repetisi. Itu di awal. Tapi kalau di akhir ada mengatakan orang rima jenuh. Karena utuh dia. Kata diulang, bukan bunyi saja yang sama, tapi sudah kata yang diulang. Jadi kalau di awal itu kan dikatakan orang rima jenuh. Tapi konsepnya sama. Mau di awal, mau di tengah, tinggal namanya saja. Tapi polanya kita harus tahu dulu, polanya. Polanya kita harus tahu dulu. Ya. Jadi Anda pahami polanya dulu. Mau namanya masing-masing orang macam-macam. Ada yang katakan misalnya ada, Pak, ini ada teori mengatakan ada rima tegak, Pak. Di teori sini nggak jumpa. Mungkin namanya yang berbeda. Ya, tapi berdasarkan polanya itulah polanya. Sama dengan buah.
Anda nanti ditanya orang Minang misalnya, beli kuliki enggak? Bingung, enggak pernah dengar kata kuliki. Ada yang tahu kata kuliki? Orang Minang, yang Minang tahu orang Minang ya. Pepaya. Nama lain pepaya itu banyak kan? Ada kates, ada sempelo, ada kuliki, ada batia, ada orang itu. Ya. Nah, itu contohnya. Bendanya itu juga, namanya berbeda. Karena itu saya katakan, Anda pahami, Anda boleh katakan, oh ini menurut saya ini limanya warna namanya ini, boleh. Jadi muncul teori baru dari Anda. Gitu, tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Anda tinggal buat, guys, saya terlambat kuliah gitu. Tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Saya suka kok kalau buat begitu. Karena kemarin saya katakan, daripada menunggu-nunggu buat konten aja udah. Ya. Jadi macam-macam sih konten. Ini menarik. Siapa yang buat konten hujan bulan Juni? Iya, kan menarik. Ada komen saya ada? Ada. Jadi saya kan nonton itu. Jadi jangan kita kosong arti kata kita membuang waktu mubazir. Ya, mubazir gitu. Nunggulah hujan aja. Sehingga semacam rahmat itu tidak bisa kita buat. Saya pas lihat hujan, saya buat video, saya buatlah banjir-banjir itu saya buat konten. Gitu. Padahal itu bagian dari informasi diri saya juga hujan loh. Kan kalau udah nonton, daerah saya juga hujan, banjir juga gitu. Ya kira-kira seperti itu. Paham? Iya. Ini tamu kita yang baru kita tunggu. Iya, silakan. Kendaraan di dalam semua? Kendaraan di dalam semua kan? Iya, jangan ada yang di luar. Karena mobil pakai keluar nih. Oke. Kami mulai ya. Oke. Iya. Jangan sadar yang terlambat, jangan sadar di depan aja. Karena UKT kan sama Pak ya. Jangan merasa diri, kami kan terlambat di belakang gitu. Iya. Baik, selanjutkan. Jadi rima tadi, ya, kalau kita dari akhir bunyi baitnya, jadi berarti kita amati satu bunyi akhir, itu ada 4 pola. Tapi kalau kesamaan bunyi itu ada tingkat 1 huruf, ada yang lebih dari 1 huruf, suku kata, ada yang kata. Nah, yang 1 huruf itu sebetulnya dibagi 2. Kalau ada lihat teori, ada kategorinya rima terbuka, ada kategorinya rima tertutup. Salah. Terbukanya apa? Karena dia diakhiri oleh huruf vokal atau huruf konsonan hidup. Sudah konsonan itu kan konsonan mati. Ada konsonan itu bagi 2 kan? Ada konsonan mati, betul-betul mati dia, ya. Ada konsonan hidup. Oke. Jadi kalau Anda mengaji, ada namanya idgham ma'al gunnah, ada idgham bila gunnah. Nah, jadi kategorinya rima terbuka itu idgham ma'al gunnah atau ikhfa. Ya, kan ada ikhfa, ada izhar. Nah, jadi idgham ma'al gunnah atau ikhfa dan ikhfa. Kira seperti itu. Bisa dipahami? Artinya memang diakhiri oleh huruf vokal atau konsonan hidup. Misalnya bunyi sengau. Ya. Nah, itu dikatakan dalam teori rima terbuka. Karena alat ucap kita, artikulator dan titik artikulasi kita terbuka. Ada yang mengatakan rima tertutup di sebaliknya, kalau dia diakhiri oleh konsonan mati. Oke, paham?
Ini di lokal lain lupa saya sampaikan teori itu. Jadi saya ulangi lagi. Tadi pola yang saya katakan tadi, kalau kita bicara satu huruf itu ada 4 pola, ya kan? Lalu kita kalau bicara kesamaan bunyi, berkaitan dengan bunyi, ada yang namanya rima terbuka, ada namanya rima tertutup. Itu bicara yang di akhir, itu bicarakan huruf akhirnya, mau konsonan dia atau mau vokal. Oke. Kemudian kalau di lebih dari satu huruf dikatakan rima paruh atau rima separuh. Nah, dan ada yang kata yang diulang. Kalau di akhir dikatakan orang dalam teori rima jenuh atau rima penuh. Tapi kalau di awal itu tadi istilahnya lain, namanya repetisi. Itu pengamatan, mau letaknya di awal jadi para sama itu, pengamatan itu, ya. Tapi sebetulnya ada satu lagi rima yang saya tidak menemukan di teori, ya, yang hurufnya sama, tapi ini mungkin kaitannya dengan repetisi. Satu bait hurufnya sama, huruf awal yang sama, huruf awalnya sama. Ada yang katakan itu rima pangkal. Ya, huruf pangkal. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, selain dari tadi yang posisinya tinggal letak posisinya dan namanya akan berbeda, ya. Padahal polanya sama. Mau di tengah. Jadi ada yang katakan nanti, Pak, ada namanya istilah rima tegak. Apa pula nih? Anda lihat konsepnya. Ini masuk rima tegak itu apa? Contohnya Anda lihat. Oh, ini yang dimasukin di sini. Karena posisi letaknya di tengah dikatakan rima tegak. Karena dia diapit oleh kata kiri kanan, otomatis dianggap ada yang katakan rima tengah, ada yang katakan rima tegak. Oke. Nah, ada lagi 4 lagi rima. Yang pertama, kata yang vokalnya sama. Kata yang memakai vokal yang sama. Jumlah hurufnya sama. Misalnya kata lari, tari, nari. Tari, lari, kami. Kan a i. 2 kata saja itu ada kategorinya rima, namanya rima asonansi. Asonansi. Jadi yang kata yang memakai huruf vokal yang sama. Ada teori mengatakan itu jika jumlah hurufnya sama. Jadi disusun, artinya kata lari, tari kan sama itu, suku katanya sama, jumlah hurufnya kan sama. Jadi kalau diurut vokalnya itu sama. Nah, berlawan dengan itu yaitu yang konsonannya sama, namanya rima disonansi. Jadi lawan asonansi itu disonansi, itu yang konsonannya sama. Ya, yang konsonannya sama. Itu harus di luar kepala. Anda udah tahu tuh luar kepala. Oh, ini konsepnya. Tinggal namanya lagi cari. Anda tinggal lihat. Oh, ini rimanya begini. Gitu. Paham? Nah, lalu ada rima yang satu lari atau satu baris dijumpai. Satu lari atau satu baris dijumpai. Bisa jadi huruf awal yang sama. Nah, ini tadi yang saya bicarakan tadi. Yang kalau satu bait, ya, kalau satu lari itu udah biasa dibeli orang. Yang huruf awalnya sama. Setiap kata huruf awalnya sama. Tebing terjal misalnya. Luka lama. Misalnya kan, luka lama berdarah lagi. Luka lama itu enaknya karena luka lama tadi. Itu namanya repetisi. Repetisi. Bukan maaf. Bukan repetisi, aliterasi. Maaf, salah. Tadi untuk hilang ulangan tadi. Bukan repetisi. Aliterasi. Nah, untuk diingatkan tadi. Ya, maaf aja, ini udah tua. Nah, saya pikir-pikir yang lain.
banyak pikiran dan durasi ini. Dan kemudian ada mengatakan kalau huruf akhirnya sama dalam satu lari, ada mengatakan rima datar. Ya. Nanti ada katanya, Pak, kalau hurufnya itu akhirnya itu berpola juga, Pak. Misalnya, kalau A oke lah, sama, ya akhir sama gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita lihat ada AB gimana? Nah, solusinya saya katakan pada Anda, itu tinggal menggunakan rima datar, polanya apa? Serangkai rima datar karena posisinya itu datar. Ya, bukan dalam satu bait. Ini tidak ada dalam teori. Jadi solusinya begitu, rima datar berpeluk, rima datar serangkai, rima datar. Paham? Nah, sama tadi rima pangkal tadi yang saya jelaskan, rima pangkal tadi. Sebetulnya rima pangkal tadi itu kategorinya adalah aliterasi. Jadi itulah yang dimaksud dengan rima yang ada dalam puisi. Oke, sampai itu ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kemarin saya kan di grup Anda ada kakek yang menyanyikan lagu Ungu, benar? Benar. Sekarang Anda nikmati dulu lagu itu, Anda cari teksnya. Kalau Anda bisa melakukan silakan lagu sambil istirahat. Nanti Anda cari rimanya apa saja yang terdapat dalam lagu itu. Anda jelaskan, ini ada rima ini Pak, buktinya pada lirik ini ada rima ini. Itu caranya supaya mengingat rima itu. Ya. Nah, kita udah hampir 1 jam. Nah, silakan Anda putar. Kalau